Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada bahan ajar materi mata kuliah evaluasi. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang sistem penilaian hasil belajar. Mari kita simak tentang sistem penilaian, di mana sudah kita ketahui bahwa penilaian itu adalah suatu cara untuk mengukur ketercapaian suatu proses. Kalau dalam hal ini sebagai guru kita melakukan evaluasi, ingin mengetahui mengukur sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, di dalam sistem penilaian, tenaga pendidik seorang guru itu harus mampu menguasai sistem penilaian itu sendiri. Sistem penilaian untuk kali ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu penilaian acuan norma yang dikenal dengan PAN dan penilaian acuan patokan yang dikenal dengan PAP. Mari kita lanjutkan dengan memahami masing-masing sistem penilaian. Penilaian acuan norma merupakan suatu penilaian yang menjadi acuan pada rata-rata kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini adalah kelas. Norma kriteria dijadikan derajat prestasi peserta didik dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas di peserta didik. Prestasi yang dicapai peserta didik ditentukan oleh prestasi kelompoknya. Jadi itulah dikatakan norma, prestasi di atas rata-rata kelompok. Setelah kita mendapatkan nilai prestasi rata-rata kelas, maka nilai tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai di atas rata-rata kelas, nilai sekitar rata-rata kelas, dan nilai di bawah rata-rata kelas. Maksudnya, satu nilai yang diperoleh oleh peserta didik, apakah dia berada pada posisi di rata-rata, di atas maupun di bawah. Sistem penilaian acuan norma mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita pelajarin dulu mengenai kelebihan penggunaan penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma dapat mengetahui prestasi-prestasi dari kelompok sehingga keberhasilan pembelajaran untuk semua peserta didik dapat diketahui. Setelah kita mengetahui kelebihan dari penggunaan sistem penilaian acuan norma, ada juga kelemahan atau kekurangan dari sistem penilaian acuan norma. Apa yang harus kita ketahui yaitu penilaian tersebut kurang praktis karena harus dihitung terlebih dahulu nilai rata-rata kelas. Jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka pekerjaan kita akan memakan waktu yang cukup panjang. Yang kedua, tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan pembelajaran karena yang kita jadikan tolak ukur itu adalah rata-rata kelas, sehingga nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut tidak menjadi patokan utama. Kemudian kekurangan atau kelemahan yang ketiga, tidak adanya kriteria yang tetap dan pasti karena tergantung dari rata-rata kelas. Jadi kita atau seorang guru tidak bisa mematok nilai keberhasilan karena rata-rata kelas akan berfluktuasi tergantung kepada nilai yang diperoleh saat diadakan evaluasi. Dan yang terakhir, tidak dapat menarik prestasi belajar peserta didik secara umum karena antar kelas dalam satu sekolah tidak sama. Artinya kemampuan kognitif dari peserta dalam kelas tidak sama dan dalam satu sekolah maupun sekolah lain juga tidak sama. Itulah kekurangan dari penilaian acuan norma. Sekarang mari kita implementasikan, kita terapkan dalam contoh kasus yang akan dan mungkin akan dialami oleh seorang guru. Jika nilai rata-rata kelompoknya rendah, misal gini, skor 50 dari 100, maka peserta didik yang mendapat nilai 55 dinyatakan lulus karena di atas rata-rata. Murid tersebut mendapat 50, skor maksimal 100. Kalau dia mendapatkan 55 berarti sudah di atas rata-rata. Meskipun nilai 55 itu belumlah sangat memuaskan. Namun dengan penggunaan penilaian acuan norma maka dia dapat dinyatakan lulus. Padahal skor 50 dari skor maksimum 100 itu adalah rendah. Setelah mempelajari pengertian definisi sampai ke sistem implementasi soal kasus
penilaian acuan norma, marilah sekarang kita beralih pada penilaian acuan patokan atau yang dikenal dengan PAP. Apa itu penilaian acuan patokan? Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai peserta didik dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Jadi maksudnya di sini adalah guru itu sudah mempunyai patokan nilai untuk tujuan instruksional yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi nilai yang ditentukan inilah yang menjadi patokan apakah nilai yang diperoleh oleh peserta didik di atas nilai tersebut ataupun di bawahnya atau pada nilai tersebut. Nah, umumnya keberhasilan menggunakan penilaian acuan patokan itu berkisar 70-80% dari tujuan atau nilai yang harus dicapai. Jika kurang dari kriteria tersebut, maka dinyatakan belum berhasil. Jadi kalau nilainya dipatok 70-80 minimal 70%, kalau nilainya belum mencapai 70% maka dinyatakan belum berhasil. Selanjutnya, penilaian acuan patokan mengacu pada konsep belajar tuntas atau mastery learning. Semakin tinggi kriteria yang digunakan, maka semakin tinggi pula derajat penguasaan belajar yang dituntut kepada peserta didik. Dengan demikian, kualitas belajar peserta didik dapat lebih tinggi. Karena apa? Karena dia punya patokan nilai yang harus dicapai pada tahap evaluasi. Nah, pilihan tepat untuk penilaian sumatif ini adalah dengan menerapkan penilaian acuan patokan. Maka disebut dengan standar mutlak, punya patokan bukan atas penilaian rata-rata. Setelah mempelajari pengertian makna dari penilaian acuan patokan, mari kita simak contoh kasus di mana guru harus menerapkan sistem PAP. Misalnya, seorang peserta didik diberikan soal atau pertanyaan sebanyak 50 soal pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dinyatakan benar diberi angka atau skor 1, sehingga maksimal skor yang diperoleh nanti adalah 50. Jika guru memilih kriteria keberhasilannya adalah 80%, maka harus mencapai skor 40 agar tidak dinyatakan gagal, atau nama lainnya, jika dia mendapatkan skor 40, dia dinyatakan lulus. Demikianlah kita mempelajari contoh kasus baik itu penggunaan sistem penilaian acuan norma maupun penilaian acuan patokan. Semoga bahan ajar ini dapat mencapai tujuan pembelajaran peserta didik mengetahui tentang sistem penilaian. Baiklah untuk semuanya, semoga bahan ajar ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada pokok bahasan bahan ajar yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.